Oke guys, kita sekarang ada di sebuah daerah ya, dan kita akan langsung aja menuju ke sebuah rumah yang akan saya ini ya kelilingi. Nah ini dia guys tempatnya, rumah peninggalan zaman Belanda. Oke. Nah, seperti apa yang ada di dalamnya, terus kemudian ada apa saja di situ, warnanya apa di dalamnya, terus kemudian suasananya juga seperti apa, apakah seru di situ. Nah, pokoknya jangan kemana-mana, terus tonton videonya ya sampai habis, dan tentu saja pokoknya tetap selalu dukung channel ini ya guys ya, karena dengan dukungan Anda maka channel ini bisa berkembang jadi kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Wirawiri Corner. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Kali ini saya ada di sebuah rumah peninggalan dari zaman Belanda yang terletak di daerah tidak jauh dari daerah Kodok ya. Ini dari arah Kodok itu menuju ke arah Hotel Tretes Raya ya. Dan ini lokasinya tidak jauh dari Villa Desari ya guys ya, dan sebelahnya di bawahnya itu adalah Jalan Argopuro. Oke guys, kita lihat aja ya suasana yang ada di rumah ini, yang dulu sih katanya bangunan ini merupakan dindingnya itu berwarna merah sama hitam, cuma sekarang udah diganti warnanya itu menjadi warna agak kuning gading gitulah guys ya. Mungkin supaya ini ya, supaya lebih kesannya itu tidak serem gitu ya, kesannya itu lebih cerah gitu ya, gitu mungkin alasan dari penggantian warna cat menjadi warna ya kuning gading gitulah guys. Dan yang ada di lantai bawah itu warna merah sama hitam, mungkin yang masih bisa terlihat ya bahwa bangunan ini dulu juga diseragamkan kayak gitu, warnanya merah sama hitam ya. Merahnya itu di bagian dinding, sementara hitamnya itu di bagian pelipitnya ya. Oke, ini merupakan suasana kamar yang ada di rumah ini maksudnya ya. Nah ini bangunannya itu di bagian depan ini memang bagian bawahnya itu ada yang kasih komentar ya bahwa ternyata bagian dinding itu merupakan pondasi ya, yang ada di bagian bawahnya, sementara di bagian atasnya itu terbuat dari kayu ya, kayu jati. Dan ini memang sih daerah di gunung memang sering ini ya, dikhawatirkan nanti ada gempa. Nah karena ada aktivitas gunung berapi ya, dan mungkin bisa dikatakan bangunan yang terbuat dari kayu itu jadi lebih ini ya, lebih aman. Di samping itu pemilihan material dari kayu bisa membuat ruangan menjadi lebih hangat guys ya. Nah itu kalau zaman dulu ya. Nah kalau zaman sekarang ini pemilihan rumahnya itu dipilih dari yang materialnya itu dari ini ya, tembok pokoknya ya, yang dari beton guys ya. Kenapa? Karena di tempat ini meskipun pegunungan saat ini memang juga ini ya, juga panas. Di samping itu juga untuk ini ya, membuat bangunan jadi lebih tahan lama katanya sih gitu, karena kalau kayu itu kan rawan sama rayap gitu ya, apalagi kalau nggak dirawat, kecuali kalau perawatannya itu dilakukan secara rutin ya. Nah untuk bangunan yang ada di sebelah sini sepertinya ini adalah bangunan tambahan ya, karena di sebelah sini ada
bangunan yang materialnya itu dari dari semen. Sementara kalau yang ada di sebelah situ, itu bangunan yang bahannya itu dari kayu guys ya. Oke, kita akan masuk lagi ke sebelah sini. Nah, ini dia guys ya, ini bangunan utama ya yang ada sejak dulu. Sementara bagian dapurnya itu merupakan bagian tambahan aja ya. Mungkin di sini dulu digunakan dapur atau gimana ya, tapi tapi nggak tahu lagi lah guys ya. Oke, dan tempat ini saat ini juga selain merupakan bangunan yang bisa dikatakan bangunan bersejarah ya, tapi juga disewakan untuk untuk orang umum gitu. Jadi siapa aja yang mungkin berminat untuk menyewa rumah yang ada di sini ini diperbolehkan ya. Jadi kalau Anda menginap di daerah Tretes bisa dicoba ya, menginap di rumah Belanda dan terutama untuk untuk keluarga. Jadi gitu, karena memang rumah-rumah peninggalan kayak gini ini biasanya digunakan untuk keluarga. Dan tiap rumah kalau yang saya dapat informasi dari dari orang yang menjaga rumah ini gitu ya, tiap bangunan ya guys ya. Jadi misalnya kalau yang ada di sini kan Villa De Bakti, nah itu jadi satu dengan Villa De Sabar, Villa De Sari, sama Villa De Angkasa. Nah itu merupakan bangunan yang dimiliki oleh PTPN berapa itu ya, 11 kalau nggak salah. Oke, dan di sini guys merupakan bangunan yang semuanya itu tiap bangunan katanya sih, tiap rumah ada yang jaga sendiri-sendiri. Cuman belakangan sih karena faktor tertentu seperti yang saat ini terjadi karena ada pandemi ya. Nah ini ya karena mungkin ada faktor keuangan juga ya guys ya. Ini memang harus dihemat ya, dan nggak cuma di sini saja, di tempat-tempat yang lainnya juga seperti itu. Memang akhirnya tidak ada penambahan karyawan lagi. Jadi kalau ada yang pensiun, ya udah nggak ada penambahan lagi, dan hanya ada orang yang ini aja sih kerjanya jadi double gitu ya untuk tempat yang kecil gitu ya. Kalau yang besar mungkin enggak ya. Dan apalagi kalau saat ini nggak ada penyewanya. Terus kemudian ya untuk perawatannya sih memang juga ini bisa dikatakan ya cukup terasa guys ya. Dan ini saya rasa di tempat yang lain juga sama guys. Apalagi kalau di penginapan yang ada di sini, Villa De Sari, De Sabar, De Angkasa, sama De Bakti ini memang tujuan pengunjungnya itu atau mungkin tamu yang menginap di sini kan memang khusus ya. Jadi khusus keluarga, terus kemudian ada yang mungkin rombongan dari perusahaan kayak gitu. Nah, memang lebih spesifik lagi ya. Dan untuk saat ini memang nggak semuanya bisa diluluskan permintaannya ya, meskipun ada orang yang sampai memohon gitu ya, karena ya memang dikhawatirkan penyebaran virus itu jadi meluas. Dan jelasnya sih jangan sampai ya terjadi di tempat yang ini jadi pusat atau sentral penyebaran yang baru gitu loh guys ya, jangan sampai. Dan memang ini yang diantisipasi sama pengelola yang ada di rumah-rumah yang di bawah pengawasan dari PTPN 11 kalau nggak 11 kalau nggak salah ya. Oke guys, ini suasana yang ada di rumah ini ya, Villa De Bakti. Oke, dan kalau pandemi sudah agak mendingan dan
sudah nggak ketat lagi. Nah, silakan datang ke sini ya. Nah, bisa Anda bisa Anda kalau mungkin menanyakan bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti saya akan tanyakan gimana sih menghubungi siapa untuk ini. Nanti akan saya tulis di kolom komentar kayaknya ya. Dijawab di situ aja atau mungkin saya tulis di deskripsinya gitu guys. Oke. Jadi kalau saya sih ini bukan endorse ya, tapi ya untuk inilah aja lah ya. Membantu rumah-rumah yang ada di sini yang mungkin punya yang punya citra yang biar positif ya, karena memang di sini bukan tempat untuk yang aneh-aneh ya, tapi tempat untuk hal yang baik aja gitu, untuk keluarga, untuk untuk rombongan kantor dan sebagainya gitu guys. Pokoknya yang positif lah. Oke, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.